Sebanyak 25 kepala keluarga dari Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat mengungsi di kantor kelurahan. Saudara, mayoritas warga yang mengungsi ini kehilangan rumahnya akibat banjir bandang. Tidak hanya dewasa, di pengungsian ini juga banyak anak-anak dan juga lansia. Dan hingga saat ini belum ada kepastian dari warga yang mengungsi akan tinggal di mana setelah bencana ini terjadi, karena rumah yang mereka tinggali sebelumnya sudah tidak ada. Dan penanganan terkini banjir yang menerjang Padang Panjang di Sumatera Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dari sana. Reza, banyak warga kehilangan rumah karena banjir. Sudah ada penanganan dari pemerintah soal tempat tinggal mereka karena mereka mengeluh belum tahu rencana ke depan akan tinggal di mana. Baik, Radi dan saudara, betul bahwa memang di tempat pengungsian ini ada 25 kakak atau sekitar 80 jiwa begitu yang mengungsi di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat begitu ya. Bahwa dari 25 kakak tersebut kehilangan rumah begitu ya akibat banjir bandang yang terjadi di Padang Panjang, Sumatera Barat. Namun hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah akan seperti apa nantinya ketika warga sudah selesai mengungsi begitu akan tinggal di mana. Nah, ini saya akan memperlihatkan kepada Anda juru kamera Abdul Rohim seperti apa sih suasana di pengungsian Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat ini. Jika dilihat ini ada tidak hanya anak-anak begitu ya, ada dewasa, ada lansia juga ini mengungsi di sini. Kemudian untuk fasilitasnya ini cukup lengkap seperti matras, kemudian ada karpet, makanan juga lengkap, ada mie instan, kemudian juga ada dapur umum yang ada di depan kelurahan. Kemudian fasilitas kesehatan juga ini tersedia, tepat ada di depan kelurahan. Kemudian yang dibutuhkan seperti obat-obatan juga ini ada, dan juga ada bidan yang standby di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat ini. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda ini seperti apa sih saat kejadian. Saya akan mencoba mengajak Anda mengobrol atau berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak banjir bandang Padang Panjang. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan nama saya Bapak Silviandi. Pak, saya yang pegang Pak. Mungkin boleh diceritakan Pak, pada saat kejadian saat itu banjir bandang terjadi, Bapak apakah ada di rumah atau seperti apa? Di saat pas banjir bandang itu keadaan rumah lagi kosong. Pas saya keluar dari rumah, kondisi cuaca lagi hujan kan, jadi pas kejadian nggak ada di rumah, cuma keadaan apa kan masih kosong. Jadi pas banjir itu datang ke rumahnya melihat kejadian itu sesudah terjadi bencana banjir lah. Dalam keadaan kondisi rumah atau warga yang ada di sekitar kan udah pada hilang semua. Saat Bapak kembali ke rumah, yang Bapak lihat kondisi rumah seperti apa saat itu setelah banjir bandang terjadi? Kalau keadaan rumah Iya, seperti Reza, mohon maaf, habis banjir bandang untuk itu, sementara kami ambil alih dulu karena untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Dan setelah ini wawancara bersama korban bencana banjir akan kami lanjutkan sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan lanjut, tadi sempat terpotong wawancara bersama dengan salah satu warga yang terdampak banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pak, kita lanjutkan Pak. Tadi saat Bapak kembali ke rumah kan pada saat kejadian Bapak tidak ada di rumah. Nah, pada saat kembali ke rumah, saat itu kondisi rumah yang Bapak lihat seperti apa? kondisi rumah yang saya lihat pas habis kejadian nggak ada yang kelihatan, semua yang ada hanya tumpukan material dan bahan-bahan apalah, seperti banjir itu kan ada pepohonan, kayu tumbang atau apalah,
Ya, yang tersisa hanya itu yang kelihatan di bagian posisi perumahan yang tempat saya tinggal. Berarti saat itu kalau bisa saya simpulkan mungkin sudah rata Pak ya, tidak terlihat sama sekali rumah Bapak dan juga rumah-rumah tetangga yang lainnya. Apakah seperti itu Pak? Ya betul, kalau pas habis kembali ke yang saya lihat dari posisi habis bencana banjir itu, posisi rumah dan sama rumah yang ada di sekitar lah, cuma yang ada hanya material, nggak ada sisa sama sekali, nggak ada yang kelihatan satupun atau lebih lah dari bagian yang saya lihat dari kondisi dekat rumah yang saya tempat tinggal saya yang saya selama ini tempati, Pak. Pak, ini di pengungsian, kalau Bapak di pengungsian ini sama siapa aja Pak? Kalau saya di pengungsian yang selamat alhamdulillah lah, saya anak satu sama istri. Mungkin dari fasilitas yang ada di pengungsian ini Pak, yang paling Bapak butuhkan seperti apa atau sudah tercukupi semuanya seperti apa Pak? Kalau soal fasilitas di tempat pengungsian ini, kalau untuk kebutuhan untuk sekarang lebih dari cukup lah Pak. Bersyukur atas bantuan yang nggak ada kekurangan. Tapi kalau untuk selanjutnya yang kekurang belum tentu yang apa namanya. Kalau obat-obatan alhamdulillah cukup, selalu ada yang datang di saat kita membutuhkan gitu. Berarti hampir semuanya tercukupi Pak ya. Terakhir mungkin Pak Silviandi, setelah mengungsi mungkin Pak ya, kemudian apakah dari pemerintah setempat ataupun dari pemerintah pusat ini sudah ada kepastiankah yang disampaikan dari pemerintah daerah terkait rumah tinggal nanti ke depannya akan seperti apa? Kalau yang pas saat ini, kalau untuk pembangunan atau tempat tinggal selanjutnya lah, kalau untuk saat ini belum dapat informasinya. Tapi kalau harapan kami sebagai warga yang terdampak bencana banjir lah, mudah-mudahan solusinya akan lebih baik dari sebelumnya diberikan diharap kepada kami yang terdampak oleh pemimpin kita yang berada di tempat saat ini. Jadi harapan kami ke depannya dibangunkanlah tempat yang lebih layak dan aman lah untuk kita tinggali untuk ke depannya. Itulah harapan kami sebagai mudah-mudahan permintaan kami dari warga akan lebih memudahkan dan meringankan bagi pemerintah kami untuk menyelesaikan semua permintaan kami dan mengabulkanlah permintaan dari kami yang terdampak ini. Baik, terima kasih Pak Silviandi sudah bergabung bersama dengan Kompas TV. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari Mas Silviandi ini didengar oleh pemerintah dan setelah dari pengungsian ini bisa segera mendapatkan tempat tinggal. Terima kasih sekali lagi Pak Silviandi. Itu tadi Radi dan juga saudara perbincangan kami dengan salah satu korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Untuk fasilitas pengungsian memang ini tadi disampaikan sudah terpenuhi, mulai dari makanan, kemudian donasi pakaian, obat-obatan, dan juga yang lainnya ini sudah terpenuhi. Sementara itu, Radi, yang bisa kami sampaikan dari posko pengungsian Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Sumatera Barat. Tidak banyak harapan dari warga yang mengungsi, setidaknya ada kepastian untuk mereka untuk kembali menata hidup setelah bencana besar yang terjadi di wilayah mereka. Terima kasih, Reza Pratama melaporkan langsung dari Padang Panjang, Sumatera Barat.